Ini saya sedang bersama Bu Riful. Beliau adalah salah satu ahli atau pakar dalam menulis buku. Mungkin bisa memberikan sedikit masukan untuk kami, Bu Riful. Terima kasih Bu Ning. Ini wah luar biasa. Teman-teman yang tergabung dalam program organisasi penggerak Kemdikbud ini yang terkait dengan literasi itu memang teman-teman semangatnya sangat luar biasa untuk menulis. Ini perlu lebih disupport lagi. Pokoknya ditunggu karya-karyanya luar biasa, karya-karyanya hebat. Misalnya ada perlu perbaikan hanya sedikit saja. Pokoknya tetap semangat untuk menulis. Memang guru harus menulis. Oke, terima kasih. Tetap semangat nantinya. Terima kasih Bu Riful. Sampai jumpa. Excited luar biasa sekali bertemu dengan beliaunya yang pakar dan ahli dalam pembuatan buku, yaitu Ibu Riful dari SMK Negeri 1 Magetan. Sebetulnya kami teman lama ya Bu Riful ya, sering bertemu karena kami sama-sama pegiat literasi di Kabupaten Magetan. Nah, kali ini Bu Riful akan menyampaikan bedah buku salah satu dari karya teman-teman. Mohon maaf, bukunya itu saya random Bu, jadi nggak saya pilih siapa karena semuanya bagus. Jadi saya random, dan kali ini yang akan dikupas tuntas oleh beliaunya adalah buku dari karya Ibu Sriwayuni, Kepala TK Pancabakti Magetan, dengan judul Membatik Lipat dengan Bahan Alam. Nah, selamat untuk Bu Sriwayuni yang dalam pagi ini dapat kesempatan untuk dikupas tuntas nanti sama pakarnya. Saya saja buku saya nggak terpilih loh Bun. Jadi nanti akan dikupas tuntas sama beliaunya. Untuk teman-teman yang belum dapat kesempatan bisa evaluasi diri nanti. Bukuku wes sesuai belum? Jadi nanti untuk kita membuat karya selanjutnya bisa untuk pijakan kita supaya sesuai standar ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan tolong nanti Bu Riful berikan tips dan trik bagaimana membuat buku panduan yang sesuai standar dan bagus tentunya. Sebelum Bu Riful memberikan bedanya, kupasannya, ulasannya, berilah aplaus yang meriah untuk Bu Riful. Monggo, waktu saya silakan Bu Riful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Iya, saya sangat bangga dan merasa senang sekali Bapak Ibu semuanya. Saya terus terang saya terkejut Bu Suratiningsih. Saya terkejut banget ketika saya mendapatkan undangan dari Bu Sumini. Ya, wow, ini kesempatan yang luar biasa. Saya bisa hadir di sini bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Ini ibu-ibu semua nggih, untuk yang guru PAUD-nya. Ada bapaknya juga, wah luar biasa ini ya. Yang terkait dengan literasi, penulisan buku. Ini memang saya sangat punya passion yang sangat besar terhadap dunia literasi atau penulisan buku, Bapak Ibu semuanya. Makanya saya memberanikan diri hadir di sini bersama Bapak Ibu semuanya, dan tugas saya di sini adalah katanya mengulas atau membedah buku dari Ibu Sriwayuni dengan judul yang luar biasa, yaitu Membatik Ikat dengan Pewarna Alam. Ya, langsung saja nggih ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya. Melihat dari judul, jadi biasanya kalau kita itu membaca buku itu biasanya kita langsung melihatnya judul begitu biasanya nggih. Judul, kemudian nama pengarang, biasanya begitu. Itu menjadi fokus kita pertama ketika kita melihat sebuah buku. Nah, melihat judul saja, membaca judulnya saya sudah tertarik. Membatik Ikat dengan Pewarna Alam. Jadi saya melihat di sini bahwa ide gagasan dari penulis itu sangat luar biasa. Nggih. Selain mengangkat kearifan lokal, juga terkait dengan ini lingkungan, pelestarian lingkungan juga. Jadi memanfaatkan apa yang ada di alam kita manfaatkan untuk membuat sesuatu karya. Dan untuk siapa? Nah, ini membatiknya untuk siswa PAUD. Nah, ini itu juga luar biasa sekali. Jadi siswa PAUD diajari keterampilan mereka untuk membatik, yaitu membatik ikat dengan pewarna alam.
Jadi saya menangkap bahwa ide gagasan ini sangat luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Iya, sangat luar biasa sekali. Untuk tema-tema buku yang lain juga banyak bermacam-macam Ibu. Bermacam-macam, ini salah satunya itu tentang batik ikat ya. Ini luar biasa, insya Allah nanti kalau ini menjadi sebuah buku akan menjadi bestseller. Saya doakan seperti itu nggih Bapak Ibu nggih, karena banyak yang menginginkan, banyak yang berminat untuk memiliki buku ini nanti pada akhirnya seperti itu nggih. Jadi dari buku, judul buku ini saya sudah sangat menarik. Terus kemudian di sini ada ditambahi nggih, ada subjudul yaitu buku pedoman untuk guru dan siswa. Kemudian penulisnya adalah Sri Wahyuni SPD AUD nggih. Berarti AUD itu apa Bu? Singkatan dari anak usia dini ya, dari TK Pancabakti PSM Magetan. Ini sudah diterbitkan dengan ISBN Ibu? Sudah juga penerbitnya? Oh, Telaga Ilmu ya. Oke. Siap nggih, Telaga Ilmu adalah salah satu penerbit yang sangat mendukung mensupport kita semua untuk menerbitkan sebuah buku. Ini kita bersyukur sekali. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan penulisan buku saya selalu menghubungkan dengan kenaikan pangkat nggih, agar ada nilai yang lebih yang kita ambil. Jadi selain kita punya buku, ternyata buku ini juga bisa kita untuk mengurus kenaikan pangkat. Nah, tentu saya sebagai saya termasuk orang yang berkutat atau berada di bidang tentang kenaikan pangkat, penilaian angka kredit, maka saya melihat dari sudut pandang itu Bu. Biar nanti Ibu Bapak Ibu ini kalau membuat buku juga sekalian bisa untuk kenaikan pangkat. Jadi kalau menurut aturan di kenaikan pangkat, buku dari Ibu Sri Wahyuni ini itu bisa digolongkan sebagai buku bidang pendidikan dalam jenis buku pengayaan. Jadi memperkaya pengetahuan. Jadi ini termasuk buku bidang pendidikan jenis buku pengayaan. Ini bisa untuk diajukan untuk kenaikan pangkat untuk Ibu Sri Wahyuni. Kalau Ibu Sri Wahyuni sebagai PNS, Ibu Sri Wahyuni bisa mengajukannya untuk kenaikan pangkat. Nah, di dalam aturan untuk kenaikan pangkat, buku bidang pendidikan itu nilai angka kreditnya kalau ber-ISBN itu 3. Jadi lumayan besar Bapak Ibu ya. Jadi 3 angka kredit. Tapi kalau tidak ber-ISBN cukup kita cetak begitu, itu nanti nilainya sekitar 1,5. Nah, di dalam aturan buku, membuat buku di dalam aturan di buku 4 untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu, itu memang ada aturannya, terutama sistematikanya ya. Dari sistematikanya itu ada aturannya. Jadi mulai dari misalnya kata pengantar, kemudian ada daftar isi, kemudian isi buku itu sendiri, sampai kemudian pada sinopsis atau biodata penulis juga di situ juga dicantumkan. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau untuk penulisan buku, sebaiknya kalau memang itu Bapak Ibu pingin untuk sekaligus untuk untuk diusulkan kenaikan pangkat, maka sistematikanya disesuaikan dengan sistematika penulisan buku yang ada di buku 4 ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kalau saya lihat sekilas, saya lihat dari buku Ibu Sri Wahyuni ini secara sistematikanya itu sebenarnya sudah sesuai, sudah ada semuanya. Cuma kadang peletakannya Bu. Jadi peletakannya itu kadang-kadang ini mungkin masuk ke sini, jadi bisa nanti ke depan nanti mungkin menjadi referensi Bapak Ibu semuanya bahwa kalau menulis buku itu nanti berarti nanti masuk ke sini, ini masuk seperti itu. Jadi sebenarnya sudah lengkap, jadi materi sudah lengkap Bapak Ibu. Cuma perlu ada pembenahan sedikit, misalnya nanti kalau Bu Sri Wahyuni akan nulis lagi buku yang lain atau Bapak Ibu semuanya nulis buku dan untuk kenaikan pangkat itu nanti bisa dibenahi agar lebih sesuai dengan buku kenaikan pangkat. Tapi sebenarnya ini unsur-unsurnya sudah memenuhi semuanya, dari judul dan sebagainya. Kemudian di sini kata sambutan. Nah, kata sambutan ini di sini saya tidak menemukan adanya kata sambutan ini dari siapa Ibu? Kata sambutan ini dari Ibu Sri Wahyuni sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk aturan penyampaian penulisan kata sambutan itu biasanya kata sambutan diberikan oleh seseorang misalnya ya yang kita anggap terkait dengan buku ini dan kita ingin beliau memberikan komentarnya. Jadi biasanya buku itu kalau ingin mengangkat daripada buku itu biar bernilai lebih begitu, biasanya kita misalnya kata sambutan dari kepala Ketua IGTKI misalkan, ini terkait dengan guru-guru TK misalnya, monggo, atau kepala dinas. Nah, ini bisa kita mintai kata sambutan dari beliau.
untuk dituangkan di dalam buku tersebut. Nah, untuk kata sambutan di sini diberikan oleh Bu Sri Wahyuni sendiri, ngaten nggih Bu nggih. Jadi seperti itu nggih. Jadi mungkin ke depan nanti kalau untuk membuat kata sambutan mungkin nanti bisa seperti itu. Jadi kita meminta seperti endorsement begitu nggih. Seperti pakar siapa yang terkait dengan buku ini, silakan Bapak Ibu meminta untuk meminta beliau untuk memberikan sambutan terkait dengan buku tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pernah dengan Bapak Bupati, alhamdulillah Bapak Ibu, saya pernah menulis buku, kemudian meminta kata sambutan atau pengantar dari beliau, dan beliau sangat welcome Bapak Ibu. Jadi Bapak Bupati kita tuh luar biasa. Jadi saya pertama itu ya juga seperti awang-awangan apa mungkin beliau kerso nggih, saya minta kata sambutan, ternyata beliau sangat welcome. Dan dalam waktu proses 1 minggu Bu, waktu itu saya langsung sudah mendapatkan kata pengantar dari beliau untuk buku saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan kata pengantar dari beliau-beliau, misalnya Kepala Dinas, kemudian Bapak Bupati. Saya kira beliau sangat mendukung kegiatan literasi kita Bapak Ibu nggih, seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya di sini ada juga kata pengantar. Nah, ini kata pengantar di sini kalau saya baca juga dibuat oleh yang penulis sendiri. Nah, untuk kata pengantar ini Bapak Ibu bisa memang itu ditulis oleh Bapak Ibu monggo. Jadi kalau sudah ada kata sambutan yang disampaikan oleh beliau tadi ya, mungkin Kepala Dinas dan sebagainya. Nah, untuk kata pengantarnya Bapak Ibu membuat sendiri tidak apa-apa. Untuk Bapak Ibu menyampaikan, menggambarkan secara garis besar buku itu begitu. Monggo di sini ada ucapan terima kasih, silahkan. Mungkin Bapak Ibu karena menulis ingin menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang dianggap berjasa ya, ikut berpartisipasi untuk karya Bapak Ibu, silakan ditulis juga. Tapi di situ kan berikan gambaran tentang buku itu seperti apa di dalam kata pengantar. Bahkan kata pengantar itu juga bisa dikatakan seperti promo awal begitu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi di situ dengan tegaskan di situ bahwa memang buku ini harus dimiliki karena buku ini kontennya atau isinya itu sangat menarik begitu Bapak Ibu. Terus berikutnya di sini saya lihat di daftar isi nggih. Untuk penulisan buku Bapak Ibu, usahakan di dalam penulisan buku itu tidak kaku penulisan bab-babnya Bu Sumini nggih. Jadi tidak usah kaku Bapak Ibu. Misalnya bagian 1, bagian 2 atau enggak apa-apa bab 1, bab 2. Nah, kemudian di dalamnya itu tidak harus seperti penomoran kalau kita membuat PTK atau kita membuat karya tulis yang lain nggih. Tapi kalau buku ini lebih fleksibel nggih. Lebih familiar begitu mungkin ya, tidak saklek begitu nggih. Jadi lebih enak dipandang gitu. Monggo. Kalau di sini saya melihat untuk penomorannya itu dibuat A begitu. Mungkin nanti bab 1 atau bagian 1 begitu Bu nggih. Jadi ini yang pertama adalah tentang batik. Jadi sebenarnya untuk kontennya itu sangat lengkap. Di buku ini sangat lengkap sekali. Jadi ada membahas tentang batik, sejarah pembuatan batik, kemudian batik masa kini seperti apa, kemudian batik ikat celup itu seperti apa, kemudian ada pewarna alam juga dijelaskan, proses membatik ikat dengan pewarna alam itu seperti apa, ini dijelaskan sangat lengkap Bapak Ibu. Jadi untuk konten isinya saya tidak perlu membahas karena saya yakin Bu Sri Wahyuni sudah sangat memahami itu sehingga dia menuangkan ke dalam bukunya. Kemudian ada fiksasi sampai pada kegiatan anak. Nah, mungkin memang ada perlu mungkin untuk kegiatan anak ini mungkin di subjudulnya begini Bu. Praktek kegiatan membuat batik begitu. Jadi judulnya tidak kegiatan tapi praktek membuat batik bagi anak PAUD begitu. Nah, jadi nanti kita tuangkan di sini seperti itu nggih. Ini lengkap, jadi membatik ikat dengan koin, pensil, kemudian stik bambu, lipatan segitiga, sangat lengkap sekali. Kemudian juga ada daftar pustaka dan lampiran nggih. Jadi ini ada lampirannya berarti seperti itu. Nah, sebenarnya di lampiran ini lampirannya sebenarnya bisa masuk Bu, masuk ke dalam bukunya. Nggih. Betul. Di sini lampirannya berupa KD-KD. Ya, berupa KD-KD. Enggak apa-apa. Lampirannya itu tidak usah saja langsung aja masuk ke pembahasan di kegiatan pembelajaran, betul, praktek tadi nggih. Jadi di bab praktek kegiatan membatik untuk anak PAUD tadi, Bapak Ibu bisa langsung memasukkan misalnya di situ KD-nya. Mungkin RPP-nya dimasukkan saja di situ. Kemudian Bapak Ibu menampilkan gambar-gambarnya seperti itu. Sebenarnya ini sudah lengkap, tinggal ini memindahkan saja, tinggal memindahkan saja. Terus di sini ini ada di
langsung kebudayaan merupakan identitas ini sebenarnya kalau di atasnya ada bagian satu tadi nggih, bagian tentang batik Indonesia misalnya. Nah, ini menjadi setelahnya judul seperti jadi menjadi apa bagian awal daripada pembahasan di buku tersebut. Seperti itu. Bisa ini masuk seperti itu, kemudian batik dan seterusnya ini sudah sejarah pembuatan batik dan seterusnya sudah dituangkan di sini batik masa kini. Cuma memang begini nggih, Ibu Sri Wahyuni, mungkin untuk ke depan lagi karena ini batik itu kan sebenarnya banyak ya, banyak yang bisa kita ambil gambar-gambarnya, contoh gambar-gambarnya. Batik itu seperti apa? Batik masa kini seperti apa? Nah, itu silahkan mendownload atau mengambil gambar dari Google, tapi jangan lupa mencantumkan sumbernya. Jadi Bapak Ibu kalau mengambil apa saja nggih dari internet, jangan lupa Bapak Ibu mencantumkan sumbernya, baik tulisan maupun gambar, foto, video misalnya nggih. Bapak Ibu silahkan tetap mencantumkan sumbernya itu dari mana. Karena nanti kalau tidak seperti itu nanti kita akan kena pasal plagiasi nggih. Itu betul-betul sangat tidak bisa kita harapkan sebagai penulis. Nah, kita memang harus hati-hati nggih. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ini lebih menarik lagi kalau diberikan gambar-gambar lagi. Nggih, gambar-gambar lagi untuk di penjelasan di awal. Kemudian tentang pewarna alam ini juga sebenarnya sudah ada di lampiran, saya baca Bu, itu tentang pewarna alam. Nah, ini dimasukkan saja di sini. Pewarna alamnya itu dari mana? Gambar-gambarnya dicantumkan di sini. Jadi tidak dalam lampiran, tapi masuk ke dalam bukunya. Iya, biar tidak terpisah. Jadi ketika pembaca membaca tentang buku ini langsung dia membaca keterangannya, oh ini gambarnya seperti itu. Jadi biar pengetahuan pembaca itu utuh begitu. Lengkap. Oke. Proses membatik ikat. Nah, ini ada prosesnya, kemudian ada apa yang harus dilakukan, kemudian ada bahan-bahan alat. Nah, ini seandainya bahan itu juga ada fotonya tambah lebih bagus lagi. Gambar-gambar bahan dan alat yang dibutuhkan itu apa? Seperti itu. Kemudian prosesnya ditunjukkan. Ini sudah Bapak Ibu ya. Untuk di buku ini sudah ada cara membuat motif batik, sudah ada gambarnya juga sudah ada. Ini gambarnya kalau ditampilkan sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat, nggih. Seperti kalau ini sebenarnya ada bukunya ditampilkan bisa melihat seperti itu, nggih. Sudah dicantumkan Ibu Sri Wahyuni, siapkan pensil, gulung pensil, sudah ada semuanya ini. Sudah lengkap Bapak Ibu. Terus kemudian berikutnya lagi di sini ya sudah lengkap langkah-langkahnya dicantumkan di dalam buku, lengkap sekali. Jadi misalnya ini pembaca itu mengikuti petunjuk di panduan ini, pembaca sudah bisa mempraktekannya sendiri. Ini luar biasa. Oke, seperti ini. Terus oke, lanjut. Ini sangat banyak sekali sampai bentuk kupu-kupu. Proses. Nah, setelah proses tadi membuat ikatan tadi dalam kain tadi yang dicontohkan di gambar-gambar di buku tersebut, di sini juga dijelaskan tentang bagaimana membuat pewarna dari pewarna alam. Nah, di sini nggih, warna merah itu seperti apa, warna kuning itu diambil dari apa, itu sudah sangat jelas di sini. Ini kok diberikan gambarnya tambah luar biasa. Jadi dilengkapi gambar-gambar, nggih. Kemudian ini juga cara membuat warna merah dijelaskan semuanya Bapak Ibu. Kalau sebenarnya ini sudah ada gambarnya kan lebih tertangkap lagi ya, namanya panduan. Oke. Jadi ini kan tujuannya memberikan panduan kepada pembaca untuk melakukan hal yang ditulis. Berarti kalau semakin lengkap panduan itu selain kata-kata begitu ada gambarnya, itu pembaca akan lebih mudah mengikuti seperti itu. Oke. Terus berikutnya di sini fiksasi. Fiksasi itu adalah proses penguncian warna. Okay? Nah, ini sudah dijelaskan juga. Cuma sayangnya memang gambarnya. Nah, kemudian di bab ini di bagian kegiatan anak ketika guru mengajarkan kepada anak ini diberikan contoh foto-foto, okay? Foto-foto dari siswa yang praktek membatik ikat. Nah, ini luar biasa ini. Nah, seperti ini. Oke, ini ada beberapa sangat jelas sekali juga foto-fotonya luar biasa. Kemudian sampai pada hasilnya juga dicantumkan Bapak Ibu dalam buku ini. Oke, iya, oke. Sudah saya lengkap saya kira. Nah, ini anak-anak menunjukkan karyanya dan sayang sekali karyanya itu dibuat di lampiran. Ya seharusnya masuk saja di sini, ya masuk saja di pembahasan di praktek tadi. Jadi mulai dari anak misalnya di sini ada praktik bagaimana pelepasan karet sampai pada hasil akhirnya ditunjukkan saja. Ini gambar batik setelah jadi. Iya, saya lihat adanya di lampiran, langsung aja masukkan ke dalam isi buku.
Jadi biar melengkapi buku tersebut. Oke, berikutnya ini sudah sampai kepada daftar pustaka. Ya, untuk daftar pustaka Bapak Ibu, karena ini sebuah buku, memang diusahakan itu sebisa mungkin tuh diambil sumbernya dari buku, dari buku. Pengarangnya siapa, judulnya bukunya apa, tahun berapa, penerbitnya apa, siapa, begitu. Kalau tidak, misalnya mungkin dari jurnal atau dari artikel, nah itu seperti, jadi ada tingkatannya Bapak Ibu. Jadi memang diupayakan dari buku lah, beberapa buku misalnya 4-5 buku. Nah, yang lainnya monggo. Misalnya di sini saya lihat bukunya itu hanya satu, tentang buku praktis membuat batik seperti itu. Cuma penerbitnya belum dicantumkan Bu, nanti mungkin dilengkapi. Kemudian ini yang lainnya adalah dari internet, dari internet itu kan kalau dari internet itu kita post kita cantumkan linknya, memang betul diakses tanggal berapa, dan kalau lebih lengkap malah judul di internet itu makalahnya apa atau artikel tentang apa gitu, siapa penulisnya, kalau memang ada dicantumkan saja penulisnya, kemudian judul tulisannya, kemudian link internetnya, kemudian diakses tanggal berapa. Nah ini aturan kalau kita mengutip atau sumber dari internet seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon ini mungkin kalau Bapak Ibu belum mengetahui ya sebagai masukan. Nanti ke depan kalau Bapak Ibu menulis buku seperti itu. Oke, terus di sini lampiran. Nah, ini sebenarnya bahan pembuatan warna alam, daun suji. Nah, ini ya, ada daun mangga, masuk saja ke materi isi buku bisa, tidak usah dalam lampir. Jadi biar utuh. Jadi pembaca ketika membaca panduan ini, namanya pewarna alam itu seperti apa? Oh, ini disebutkan daun suci. Nah, daun suci itu seperti apa? Nah, langsung saja cantumkan gambarnya di situ. Seperti itu, Jadi seperti itu, ini sudah sangat lengkap untuk ada secang juga, ada daun jati, ada kunyit dan sebagainya. Oke, sudah semua. Ini hasil membatiknya, ya. Nah, hasil membatik sebenarnya masuk saja tadi ke kita praktek. Nah, kegiatan praktek siswa PAUD tadi langsung saja setelah proses mereka praktek, kemudian sampai pada hasil akhirnya seperti ini loh, dicantumkan ke dalam isi buku. Oke, sangat luar biasa ini, dari koin, dari pensil, nah seperti ini. Oke, sudah sangat lengkap sebenarnya, contoh-contoh sudah sangat lengkap. Kemudian ini kompetensi inti dan kompetensi dasar itu bisa juga langsung dimasukkan ke materi isi bukunya, jadi tidak di lampiran, atau mungkin ditambahkan RPP-nya, tambah seneng nanti pembaca itu tambah seneng. Wih, ada KD-nya, ada RPP-nya. Bagi kita kan RPP itu suatu hal yang ini luar biasa Bapak Ibu Kalau sudah ngerti RPP ada itu, wah kita rasanya hidup itu sudah, tugas kita selesai separuh gitu. Separuhnya tinggal mempraktekkan begitu. Jadi RPP itu bagi guru itu memang suatu hal yang luar biasa. Kalau kita bisa ngadop RPP, ya meng-ATM begitu kan kita lumayan lah, jadi lumayan kita kerjanya lebih ringan lagi begitu. Dan sepertinya kalau sudah RPP sudah ada itu 75% kita sudah jadi begitu, tinggal 25%-nya di prakteknya begitu Bapak Ibu Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga sudah ada yang namanya biografi penulis. Mungkin nanti ke depan jangan biografi Bu, tapi biodata penulis begitu ya. Biodata penulis atau profil penulis. Silahkan di sini dituliskan, fotonya tidak ada di sini, dicantumkan di fotonya. Terus kemudian begini, saya dari isi buku ini saya baca itu Bu Yuni masih menyebutkan TK Pancabakti. Nah begini, kalau itu sudah sebuah buku Bapak Ibu, sebuah buku, upayakan buku itu bersifatnya umum gitu bersiffatnya umum, karena ini kan dibaca untuk semua orang. Jadi jangan menyebutkan lagi sebagai guru TK Pancabakti. Nah tidak begitu, karena nanti buku ini dibaca oleh semua guru, tidak hanya di guru TK Pancabakti begitu ya. Jadi hal-hal yang spesifik seperti itu tolong dihindari, seperti itu Tidak apa-apa saya memberikan kritik ini, tidak apa-apa Bu Yuni, mana Bu Yuni? Beliau maaf Bu Yuni tidak apa-apa Bu. Jadi begitu. Kemudian ini juga terkait dengan ini mungkin ya karena saking semangatnya Bu Yuni sampai menulis negara itu, meskipun tidak di awal kalimat tulisannya besar gitu, ada saya temukan Kemudian kata sambung, menyambung antara kalimat satu dengan yang lain itu juga ada beberapa yang perlu dibenahi lagi. Sebenarnya saya sangat senang saja Bu, tolong diedit, saya sangat senang. Saya mau mengedit Bu kalau misalnya ini belum terbit. Tapi karena ini sudah terbit, Bu Yuni tidak usah khawatir Bu. Kalau sudah terbit ber-ISBN itu sudah luar biasa ya. Nanti kalau untuk kenaikan pangkat, insya Allah masih tetap dinilai Bu. Jangan khawatir
Jadi tetap dinilai ya, tetap dinilai hak ibu untuk penulisan buku ini nanti mendapatkan angka kredit 3 Bu. Jadi tidak usah khawatir, loh terus piye kok ngono, enggak apa-apa. Jadi ini kan kita enggak apa-apa nggih Bu Yuni ya. Jadi kita membuat karya, kita ulas, kita bedah kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu sebagai agar kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan saya kira Bu Yuni sudah sangat luar biasa, penyampaian bahasanya itu bisa mudah diterima Bu Yuni. Jadi saya membacanya sudah paham, langsung cepat gitu ya. Karena Bu Yuni menyampaikannya sudah runtut gitu ya, sistematis, runtut. Cuma itu tadi ketata bahasanya mungkin nanti kita bersama-sama untuk membenahi lah ke depan. Kalau Bu Yuni menulis buku lagi monggo gitu nggih. Seperti itu Bu. Saya kira untuk ulasan saya seperti itu, monggo untuk selanjutnya Bu. Nggih, siap. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Terima kasih Bu Riful, sudah. Ini saya tanya jawab sebentar Bu Dian, mewakili teman-teman. Tadi kata sambutan atau endorsement ya memang kita butuhkan untuk menguatkan buku kita. Itu memang kita harapkan itu dari orang yang di atas kita, yang punya pengaruh gitu Bu ya. Nah, Bu Riful tadi sudah menyampaikan bukunya itu kata sambutannya dari Pak Bupati. Sebetulnya kami juga ingin Bun, tapi mungkin saya mewakili teman-teman ya, akses untuk ke sana mungkin kami bisa diberi bocoran, bukan begitu Ibu-ibu? Ya, monggo Bu Riful. Nggih, Bapak Ibu, saya pertanyaan luar biasa. Jadi saya sekali lagi saya mengatakan bahwa Bapak Bupati kita itu adalah luar biasa Bapak Ibu nggih. Aksesnya itu kita langsung datang ke ini pendopo Kabupaten Magetan. Di situ kan ada seprinya nggih, ada sekretaris pribadi. Di situ ada yang menerima kita. Jadi kita saya masuk dengan Pak, saya akan meminta kata sambut atau pengantar dari Bapak Bupati. Ya langsung saya dipersilakan, monggo Bu ke sana Bu gitu. Terus langsung saya langsung bertemu dengan seprinya. Saya memberikan cetak buku, iya sudah saya cetak. Kemudian saya membuat surat permohonan kepada Bapak Bupati. Saya memohonkan untuk membuatkan kata pengantar. Jadi tetap ada suratnya yang melampiri cetakan buku kita. Kemudian saya berikan kepada Bapak Sepri waktu itu Pak Pri. Beliau sangat ramah dan senang gitu. Terus saya sampai gini, wah Bu ini Pak Bupati sedang sibuk, mungkin nanti dalam waktu dekat tidak bisa. Padahal saya harus ngejar waktu Bapak Ibu. Wah Pak, padahal saya segera naik cetak ini buku saya. Minimal 1 minggu 2 minggu lah Pak, mohon Pak gitu. Ya sudah nanti saya usahakan gitu. Alhamdulillah ternyata saya langsung dapat jawaban. Bu ini sudah masuk ke bagian yang Pemda, yang humas protokol itu yang menangani. Kemudian saya diminta ini, Ibu tolong dibuatkan kata pengantar menurut Ibu. Jadi saya justru membuat kata pengantar saya, tapi dengan atas nama Bapak Bupati. Jadi Bapak Bupati kok tidak membuat itu, tidak Bapak Ibu, tapi kita yang justru membuat kata pengantarnya. Tapi nanti dikoreksi oleh beliau ya, kata pengantar tadi di buku tadi Jadi saya membuat kata pengantar di buku itu saya buatkan begitu. Tapi itu nanti yang menandatangani Bapak Bupati. Nah itu oleh pihak bagian humas itu nanti akan dicek kata pengantar saya itu sudah betul atau enggak. Ya betul, isinya kalau sudah layak Bapak Ibu saya dihubungi lagi, Bu silahkan diambil, sudah ditandatangani gitu. Alhamdulillah dalam waktu 1 minggu Bapak Ibu itu buku saya langsung mendapatkan kata pengantar dari Bapak Bupati, langsung bisa saya lampirkan ke buku saya, langsung cetak. Luar biasa. Cuma memang ketika saya akan mengantar ke beliau langsung memberikan bukunya itu saya masih belum punya kesempatan karena katanya corona kemarin kan dibatasi waktunya, jadi saya belum bisa bertemu dengan Bapak Bupati. Padahal saya ingin memberikan buku yang ada kata pengantar beliau. Begitu Bapak Ibu. Mudah kok. Jadi begitu nggih, dicetak dulu, kemudian ada suratnya bahwa kita memohonkan untuk membuatkan kata pengantar. Bapak Ibu langsung saja datang ke pendopo Kabupaten Magetan, ke bagian sepinya diserahkan seperti itu, insya Allah nanti akan diproses. Jadi mudah, jadi saya tidak punya akses sama sekali. Saya juga mikirnya begitu, gimana ya menembus Bapak Bupati, bayangkan saya siapa gitu kan. Ternyata kalau tentang kepenulisan, beliau itu memang membuka tangan yang sangat lebar Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah khawatir, datang saja ke pendopo Kabupaten Magetan, bawa cetak buku Bapak Ibu ya, masih cetak HVS itu Bapak Ibu kan belum diterbitkan. Kemudian bawa surat pengantarnya, mendatangi seprinya, kemudian kita menyampaikan niat kita, langsung insya Allah nanti akan ditanggapi oleh beliau. Seperti itu Bapak Ibu, semangat, sip. Terima kasih Bu Riful.
Itu tadi tips dari Bu Riful seandainya panjenengan menginginkan ada kata sambutan dari Bapak Bupati. Tapi apabila panjenengan nggak pede, wih bukuku kok ditandatangani Bapak Bupati, ke kepala dinas pun mungkin sama ya, mungkin sama. Jadi seperti itu. Kalau nggak pede, ya buka bitnya. Jadi seperti itu ya. Paling tidak ada orang yang di atas kita yang bisa mempengaruhi pembaca untuk mau membaca buku kita. Kalau sudah ada sponsor atau endorsement, itu sudah 50% bu guru-guru lainnya pasti akan cepet-cepet ingin membeli buku kita. Mungkin itu ya Bu. Nah sekarang yang terakhir Bu Dian, mohon maaf, seandainya kami ingin ketika membuat buku, kan nggak berhenti di sini Bu Riful. Insya Allah nanti teman-teman selesai POP ini masih berkarya terus ya. Siap Bunda? Siap. Seandainya kami ingin diedit Bu Riful, bagaimana? Bagaimana Bu Riful? Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, iya. Nanti akan saya berikan nomor HP terkait dengan nanti mungkin kita bisa bergabung di di kegiatan Bapak Ibu. Monggo saya volunteer, saya sukarelawan untuk hal seperti itu karena saya senang sekali Bapak Ibu. Misalnya Bu, saya pengen diedit buku, saya sangat membuka tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Nggih, kalau bisa dicatat nomor HP saya nggih Bapak Ibu nggih. Ini sok penting saya. 0858 nggih, 0858 5301 sampun 5301 nggih 7666. Saya ulangi nggih, 0858 5301 7666. Insya Allah kalau Bapak Ibu menghubungi saya akan terbuka untuk membalas nggih, insya Allah. Emailnya saya rifulhamida@gmail.com ya. Kalau nanti kalau komunikasi lewat WhatsApp mungkin nanti email saya berikan gitu, oke? Siap. Sekian Bapak Ibu, monggo Bu. Beri aplaus yang meriah untuk Ibu Riful. Beliau adalah pakar ahli di dalam penulisan buku. Dan terima kasih Bu Riful sudah bersedia bergabung dengan kami di pagi ini. Dan kami merasa ada tambahan ilmu, barokallah buat kita semua, amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk buku panduan atau buku pembelajaran. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bunda Nining dan Bu Riful. Pembuka pagi hari ini lumayan hangat, membuka juga wawasan kita dan minimal memberi semangat pada diri kita untuk mau menulis. Apapun bisa ditulis. Ingin dikenang maka menulislah. Ya, itu ya. Terima kasih bunda-bunda hebat. Dan kita masuk ke materi yang kedua. Kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama menyimak ulasan hasil karya literasi digital atau media pembelajaran interaktif. Siapa yang tahu waktu itu narasumbernya siapa? Narasumber yang sangat diidolakan. Bisa dihadirkan Bu Dita, tolong Mas host menghadirkan wajahnya Pak Bambang Keli atau Mas Keli ya. Dan beliau akan mengulas hasil karya literasi digital teman-teman. Tentu saja didampingi oleh pendamping kita di bidang IT yaitu Ibu Nindita Olivia Ayu Chandra. Disilahkan. Ya, silakan naik ke atas. Ya. Aduh, ketok toh. Selamat datang Pak Sudik, monggo. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya bisa berkumpul dan hari ini saya luar biasa sekali karena hari ini kita ditemani sama narasumber kita walaupun secara daring, tapi alhamdulillah Pak Keli pada hari ini bisa menyempatkan waktunya bersama kita untuk mengulas salah satu hasil karya digital dari teman kita yang luar biasa sekali. Sekali lagi teman-teman, saya ingin sekali untuk memberikan sebuah aplaus untuk grup IT karena kelompok grup IT adalah penghasil karya terbanyak. Alhamdulillah. Berarti untuk kali ini guru TK insya Allah
bisa sejajar dengan guru tingkat atas, guru SD, guru SMP, guru SMA. Kita tidak kalah, alhamdulillah, karena guru TK luar biasa saat ini bisa menguasai digital. Lah, mana Pak Bambang? Sehat Pak? Suaranya kok nggak keras ya Pak? Bisa dimasukkan Mas suaranya? Ya, Recording in progress. Oke. Nah, oke. Pak Bambang, hari ini saya senang banget loh Pak, karena kita bisa ketemu bersama dengan Pak Bambang yang sudah menyempatkan waktunya, dan kali ini kita akan mengulas salah satu hasil karya dari teman saya yang luar biasa, Pak Bambang. Ini juga hasil dari diklat yang kemarin Pak Bambang udah memberikan banyak pengetahuan. Nah, ini dari karya Bunda Fionita Ardwiyanti. Nah, beliau ini masih muda tapi luar biasa. Lahir di Kota Madiun tanggal 18 April 1991. Nah, Pak Bambang, kali ini karya dari Bunda Vio ini akan mengulas tentang tema alam semesta. Ya, oke. Mas, bisa langsung dari karyanya Bunda Vio aja ya. Ini sebenarnya KIKD-nya sudah ada semuanya, cuma karena kayaknya sudah langsung lengkap di pembelajarannya Bu Vio. Jadi bisa kita tampilkan dan kita lihat bersama-sama. Ini dia. Oh, ini PPT-nya dulu ya? PPT-nya ya. Kurang. Ya, sebentar. Tunggu ya Pak Bambang, sabar menunggu toh. Baik, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita mulai untuk mengulas hasil karyanya Bunda Vio, kali ini karya Bunda Vio itu memakai beberapa aplikasi, diantaranya adalah SAC yang sudah kita pelajari di Diklat In 1. Kemudian dari SAC ini, dari Bunda Vio dipadukan sama Microsoft PowerPoint. Kemudian ada CapCut, Photoshop CS6 dan KineMaster. Nah, jadi sebenarnya SAC ini sangat-sangat mudah sekali untuk kita pelajari dan bisa sekali kita match dengan aplikasi yang lainnya. Nah, bentar, kita tunggu hasil karya Bunda Vio yang akan kita tampilkan sebentar lagi, dan kita ulas bersama-sama dengan Pak Bambang Kelik selaku narasumber kita.